Tapi Tuhan yang satu itu punya keberadaan yang kompleks. Dia berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda. Jadi kata-kata Yesus di atas salib itu dia berbicara kepada Bapa. Nah, jadi itu konsep besarnya. Dalam kaitan dengan arti dari kata-kata itu sebenarnya adalah kutipan dari Mazmur pasal 22 ayat 1. Nah, Yesus memang hanya kutip ayat 1, tapi sebenarnya adalah kebiasaan orang-orang Yahudi pada abad pertama. Misalnya, kalau saya bilang begini, orang tidak dapat melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan dari air dan roh. Nah, itu kita bukan hanya ingat ayat itu, tapi kita ingat seluruh konteksnya. Oh, itu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Jadi yang muncul di dalam pikiran kita itu bukan hanya satu ayat itu, tapi ayat itu di dalam seluruh konteksnya. Nah, begitu juga dengan kata-kata Yesus yang dia kutip dari Mazmur pasal 22 ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam konteksnya, Daud berseru kepada Tuhan. Kemudian di bagian akhir dari Mazmur itu Daud mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi kita mesti ingat konteks itu. Dengan kata lain, seruan Yesus di situ itu bukan seruan keputusasaan, tapi seruan yang menandai kemenangannya, karena nanti 3 hari kemudian dia akan bangkit mengalahkan maut, jadi hidup kembali dari kematian. Jadi itu seruan yang seruan di dalam seruan orang benar yang menghadapi penderitaan, tetapi dari konteksnya kita tahu bahwa seruan itu dijawab melalui pertolongan Tuhan bagi dia. Dan di dalam konteks kehidupan Yesus, pertolongan Tuhan bagi Yesus di dalam penderitaannya adalah dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya perjanjian baru secara konsisten menyatakan bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Meskipun di dalam Injil Yohanes, Yesus juga bilang, tidak ada orang yang bisa ambil nyawa saya, kecuali saya sendiri yang memberikannya. Dan saya berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi, di dalam sejarah penafsiran, orang biasanya menafsirkan itu sebagai ekspresi waktu Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mereka tafsirkan itu bahwa hubungan yang intim antara Yesus dan Bapa pada saat Yesus mengalami penderitaan, itu hubungan itu menjadi terputus. Nah, kenapa mereka berkesimpulan begitu? Karena Yesus mengutip dari Mazmur pasal 22 ayat 1. Nah, saya percaya itu tidak benar. Dulu saya sempat berpikir begitu karena tampaknya kata-kata Yesus di situ mengindikasikan bahwa Bapa meninggalkan Yesus. Tapi sebenarnya kenapa itu tidak benar? Karena tafsiran begitu adalah tafsiran yang berbahaya. Karena itu berarti pernah ada masa di mana hubungan intratrinitarian, hubungan antara Bapa dan Anak itu pernah terputus. Dan itu sesuatu yang simply tidak mungkin. Karena hubungan Bapa dan Anak itu adalah hubungan ilahi. Hubungan ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tafsiran itu juga tidak mungkin? Tidak mungkin karena kematian itu tidak berarti orang itu berhenti menjadi tidak ada. Berhenti menjadi ada. Kita tidak pernah percaya itu. Kematian itu hanya berarti terpisahnya jiwa dari tubuh. Dan orang berpindah kepada satu dimensi kehidupan yang lain.
Jadi kalau kita mati itu bukan berarti kita berhenti, tidak berarti kita berhenti menjadi ada. Kita tetap ada. Tapi kita ada dalam dimensi yang lain. Nah sekarang kan kita ada dalam dimensi ruang dan waktu. Jadi seruan Yesus di situ tidak boleh ditafsirkan bahwa relasi antara Yesus dan Bapa menjadi terputus pada saat Yesus disalibkan kemudian mati di atas kayu salib. Itu tidak boleh ditafsirkan begitu. Tapi dari segi konteksnya seruan itu adalah seruan orang benar yang menderita. Dan konteks Mazmur itu mengatakan bahwa seruan orang benar yang menderita itu dijawab melalui pertolongan Tuhan. Dan itu kita bisa baca itu dalam seluruh cerita kitab Injil, bahwa Yesus mengalami kematian, tapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Oke. Gimana Mbak Jesslyn? Udah nangkep ya? Atau makin bingung? Masih bingung atau makin bingung? Udah Ya sedikit. memang masih perlu belajar yang lebih teratur. Karena begini, kalau kita fokus belajar pada hal-hal yang misalnya kita baca ketemu ayat ini, lalu kita sulit mengerti, kemudian kita fokus ke situ. Lalu besok ketemu satu ayat sulit mengerti. Akhirnya kita tidak membentuk pemahaman yang utuh, tapi pemahaman yang sifatnya parsial. Jadi sebaiknya belajar di bawah bimbingan yang teratur dari orang yang dekat dengan Ibu Jesslyn. Apakah minta tolong dari gereja, para pendeta atau para majelis yang cukup baik bisa mengajar. Untuk mereka ngajarin dulu dari basic. Karena biasanya pertanyaan-pertanyaan begitu, itu akan terjawab dengan sendirinya. Kalau kita belajar secara utuh, akan terjawab dengan sendirinya. Oh iya. Karena masalah-masalah begitu kan sebenarnya masalah-masalah yang sifatnya kasuistik. Nah, yang kasus-kasus kayak begitu, kesulitan-kesulitan untuk memahami bagian-bagian tertentu dalam Alkitab, itu biasanya akan terjawab dengan sendirinya kalau kita sudah membentuk cara pikir Kristiani. Cara pikir Kristen. Nah, bagaimana cara membentuk itu? Ya membentuk itu dengan cara belajar tentang iman Kristen secara teratur dan secara sistematis. Jadi itu perlu bergabung dengan salah satu gereja yang cukup baik dalam mengajar dan membimbing orang-orang yang baru bertobat supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan mereka akan iman Kristen. Nah, adalah baik untuk mengikuti materi-materi yang ada secara online seperti di channel saya. Tapi kelemahannya adalah materi-materi itu tidak sistematis mengajarkan tentang iman Kristen mulai dari basic, kemudian sampai ke level menengahnya, kemudian level advance-nya dan seterusnya. Sehingga karena materi-materi yang di YouTube, misalnya di channel saya maupun di channel siapapun, itu kan sifatnya meresponsi keadaan. Jadi kalau ada masalah apa kita responsi. Kalau ada masalah apa kita responsi. Jadi sifatnya itu tidak sistematis. Nah, itulah sebabnya ini di grup ini kami lagi bicara untuk membuat susunan materi yang lebih sistematis. Saya berharap nanti Ibu Jesslyn bisa ikut dari awal. Lebih sistematis per triwulan sehingga kita bisa membentuk wawasan dunia Kristen yang utuh dan solid. Nah, materi-materi seperti di YouTube itu hanya sebagai suplemen, sebagai tambahan. Karena memang tidak dimaksudkan untuk memberikan pengajaran yang sistematis dan teratur. Tapi hanya tapi hanya dimaksudkan untuk memberikan respons terhadap serangan-serangan dari luar atau sesekali ada topik-topik tertentu secara
secara lepas yang dibahas di sana sini. Baik Pak. Kebetulan gini Pak, kemarin kan di kota saya masih tutup gerejanya sampai sekarang. Jadi belum gitu. Sudah ada niat sih, sudah ketemu, dikenalkan teman dengan salah satu pendeta dan sudah mau gabung dengan gerejanya. Cuma belum mulai aja. Jadi kesimpulannya saya belajar dulu kali ya. Buka Ya, dulu. biasanya pertanyaan-pertanyaan begitu tidak heran kita membaca satu kitab yang baru dengan cara berpikir yang baru, dengan ajaran-ajaran yang baru, otomatis akan muncul banyak sekali pertanyaan. Nah, tapi semua pertanyaan itu sebenarnya akan satu persatu makin lama akan terjawab dengan sendirinya seiring dengan kita belajar mendalami iman Kristen. Untuk sementara saya sarankan fokus untuk membaca habis 4 kitab Injil itu aja dulu. Membaca habis 4 kitab Injil, kemudian lanjut sampai dengan seluruh perjanjian baru. Nah, kalau nanti sampai di kitab Wahyu, bisa stop dulu. Karena itu kitab tidak dimaksudkan untuk orang yang awam. Itu karena dia pakai bahasa-bahasa simbolik seperti bahasa-bahasa apa namanya. Misalnya kalau Bapak Ibu pernah dengar novel yang ditulis oleh C.S. Lewis yang The Chronicle of Narnia. Iya. Kan ada filmnya juga kan? Iya, ada filmnya. Nah, itu adalah satu-satunya literatur modern yang menggunakan jenis sastra apokaliptik. Satu-satunya. Nah, jenis sastra itu juga terakhir digunakan pada akhir abad pertama atau awal abad kedua dalam literatur yang namanya Gembala Hermas. Gembala Hermas juga dia tulis pakai genre apokaliptik. Kemudian di dalam perjanjian baru itu kitab Wahyu. Kemudian di dalam perjanjian lama itu kitab Daniel. Kemudian kalau di dalam literatur Yahudi itu kitab 1 Henok. Kitab 1 Henok. Nah, jadi tidak banyak literatur yang ditulis dengan menggunakan jenis sastra apokaliptik. Nah, ingat saya sudah jelaskan di presentasi saya secara ringkas dulu. Jenis sastra apokaliptik itu dia punya ramuan dasar adalah simbol-simbol. Baik itu angka-angka, binatang-binatang, atau benda-benda tertentu itu digunakan secara simbolik. Misalnya kalau baca Wahyu pasal 12 sampai dengan pasal 14, itu binatang berkepala 7, bertanduk 10, kemudian ada 12 bintang di kepalanya. Wow, kita baca itu aja udah pusing, ini apa maksudnya? Karena kita tidak terbiasa membaca jenis literatur seperti itu setiap hari. Tidak terbiasa membaca itu. Dan memang itu tidak sering digunakan. Ada satu yang mirip juga dengan itu. Tapi dia bukan apokaliptik, melainkan alegori. The Pilgrim Progress dari John Bunyan. Nah itu alegori namanya. Jadi di dalam dunia ini setelah The Shepherd of Hermas, Gembala Hermas, akhir abad pertama atau awal abad kedua, di dalam dunia literatur setelah akhir abad pertama atau awal abad kedua, nanti di dalam The Chronicle of Narnia baru kita ketemu lagi tulisan dengan menggunakan genre apokaliptik. Misalnya kalau kita baca The Chronicle of Narnia itu kan anak-anak kecil itu begitu buka pintu, mereka lihat kuda bersayap, kemudian binatang-binatang yang aneh-aneh lah. Masuk ke dalam satu dunia yang sama sekali lain. Ada Aslan. Iya, Aslan. Ya. Singa yang bisa bicara, iya. Iya, dan Aslan di situ adalah Kristus sebenarnya. Iya, raja, iya. Ya, adalah Kristus. Ya. Jadi kita ketemu satu
imagery, satu gambaran tentang dunia yang kita tidak lihat setiap hari. Jadi dimaksudkan untuk membaca dengan imajinasi, tetapi tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan secara liar. Karena setiap imaji-imaji itu sudah diberikan arti oleh penulisnya. Jadi misalnya membaca kitab Wahyu, semua simbol-simbol itu sebenarnya kan ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi hanya mereka yang ngerti Perjanjian Lama, yang waktu baca kitab Wahyu, mereka tahu ini maksudnya apa. Ini maksudnya apa. Misalnya dia bicara tentang Roh Kudus dengan sebutan 7 roh. Nah bukan berarti ada 7 roh. Itu kan sebenarnya ada di dalam kitab Yesaya. Roh hikmat, roh pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi itu ada 7 aspek dari roh. Dan dia sebut itu the seven spirit. Itu digunakan di dalam salam pembukanya mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat ke-8 Wahyu pasal 1. Jadi dia kasih salam dari Bapa, kemudian salam dari Kristus, kemudian salam dari the seven spirit. Artinya itu salam yang trinitarian, cuman karena dia tulis dalam genre literatur, jadi dia gunakan bahasa-bahasa yang kita baca kita pusing, kecuali kalau kita ngerti Perjanjian Lama. Makanya tadi saya bilang, baca dulu kitab-kitab Injil sampai selesai, lalu kisah para rasul, lalu surat-surat Paulus. Nah kalau sampai di kitab Wahyu mau stop dulu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik Pak, saya lihat sekilas di Perjanjian Lama memang saya banyak yang nggak ngertinya, jadi saya nggak banyak baca gitu, lebih fokus ke Perjanjian Baru dulu Pak, sebetulnya gitu. Cuman karena saya sering dengar nonton YouTube, belajar, oh ini begini, itu begitu, memang ngerti sendiri. Cuman kalau yang saya tanya itu benar-benar saya nggak ngerti, udah dijelasin pun nggak ngerti. Dan memang berbeda sih konsepnya dengan waktu di agama saya sebelumnya. Pengertiannya tuh berbeda gitu, nggak asal ngertiin seperti asal aja gitu. Memang ada ya berbeda aja, makanya agak-agak harus beradaptasi lagi gitu Pak istilahnya. Dan sebenarnya susunan kitab-kitab Perjanjian Baru itu sudah dimaksudkan untuk menolong orang belajar secara sistematik. Karena ingat kitab-kitab Perjanjian Baru dimulai dengan kitab-kitab Injil. 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah kenapa dimulai dengan 4 kitab Injil itu? Susunan urutannya. Urutan pertamanya. Karena dimaksudkan untuk orang mulai dengan pengetahuan tentang Yesus itu siapa. Nah 4 kitab Injil itu kasih tahu kita tentang biografi Yesus. Jadi kita mulai dengan kenal Yesus itu siapa. Sampai dengan dia naik ke surga. Itu mulai dari kelahirannya sampai dengan dia naik ke surga. Kemudian di antara kitab-kitab Injil dengan surat-surat Paulus itu ada kisah para rasul. Nah, kenapa mereka, padahal sebenarnya kan kalau kita belajar Perjanjian Baru, Injil Lukas itu lanjutannya adalah kisah para rasul. Jadi Lukas menulis 2 volume. Volume yang pertama itu Injil Lukas, kemudian diikuti dengan volume yang kedua kisah para rasul. Tetapi ketika ditempatkan di dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas itu dipisahkan dari kisah para rasul. Injil Lukas diikuti dengan Injil Yohanes. Nah kenapa begitu? Karena orang mesti baca dulu biografi Yesus, kemudian in case kalau dia tanya, oke, setelah Yesus naik ke surga lalu apa yang terjadi? Jawabannya ada di kisah para rasul. Terbentuk gereja perdana dimulai dari Yerusalem setelah pada saat para murid menerima pencurahan Roh Kudus. Mulai terbentuk jemaat perdana. Kemudian jemaat itu berkembang ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi pada abad pertama.
Nah, ketika jemaat sudah berkembang, terbentuk jemaat-jemaat itu muncul masalah-masalah dalam jemaat. Nah, masalah-masalah itu ditangani melalui surat-surat. Apakah yang ditulis oleh Paulus, apakah yang ditulis oleh Yakobus, oleh Yohanes, maupun oleh Petrus dan Yudas. Kemudian gereja yang sudah terbentuk itu, apa yang akan terjadi dengan mereka? Ya, mereka sedang hidup dalam penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, oke. Kalau gitu apa gambarannya kedatangan Yesus yang kedua kali? Ya, baca kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu kitab-kitab Perjanjian Baru dimaksudkan untuk membentuk cara belajar kita secara sistematis. Dimulai dari siapa itu Yesus, apa yang dia kerjakan, kemudian diikuti dengan terbentuknya gereja mula-mula, Kisah Para Rasul, kemudian diikuti dengan pemeliharaan terhadap jemaat-jemaat yang sudah terbentuk melalui surat-surat, kemudian diakhiri dengan kitab Wahyu untuk memberitahu bahwa kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara, kita sedang menanti momentum yang sangat penting, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Iya, betul. Mantap, Jadi, mantap. padahal kalau dari segi urutan tahun penulisannya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah dengar informasi ini atau tidak. Tapi yang paling pertama ditulis itu bukan kitab-kitab Injil, tapi surat-surat Paulus. Saya Jadi dengar dari itu 15 tahun ya katanya. Korintus itu Pak. Surat-surat Paulus seluruhnya ditulis dalam jangka waktu 15 tahun. Ya. Tapi yang dari segi urutan kronologi penulisan dokumen tertulis kekristenan yang paling pertama ditulis adalah surat-surat Paulus. Nah, memang ada perdebatan apakah surat Galatia atau surat 1 Tesalonika adalah surat yang pertama. Saya sendiri percaya surat 1 Tesalonika. Nah, kalau itu benar, berarti dokumen terawal Perjanjian Baru adalah surat 1 Tesalonika. Jadi, meskipun surat-surat itu ditulis lebih dahulu, tetapi ditempatkan setelah kitab-kitab Injil. Karena susunan kitab Perjanjian Baru itu tidak disusun begitu berdasarkan urutan tahun penulisannya, tapi disusun berdasarkan sistematika edifikasi jemaat, sistematika memberikan pengajaran kepada jemaat itu sistematikanya bagaimana. Orang harus mulai dari Yesus. Yesus itu siapa? Siapa dia? Apa yang dia kerjakan? Dan kenapa itu penting? Setelah itu, 4 kitab Injil itu, lalu orang tahu tentang bagaimana dampak dari kehidupan dan pelayanan Yesus melalui para rasul setelah Yesus naik ke surga. Nah, itu kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Setelah itu orang membaca tentang tersebarnya kekristenan ke berbagai tempat-tempat penting di dalam Kekaisaran Romawi. Dan kita baca itu di dalam surat-surat. Misalnya ke Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan lain sebagainya, Roma dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kitab Perjanjian Baru diakhiri dengan kitab Wahyu untuk memberitahu tentang momentum final dari gereja itu apa. Maka diakhiri dengan kitab Wahyu yang pasal 21 dan pasal 22-nya bicara tentang langit baru dan bumi baru atau Yerusalem baru. Mantap, mantap. Luar biasa. Dan yang menariknya adalah kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan 66 kitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru itu 66 kitab. Dan 66 kitab ini tidak ditulis oleh satu orang, tapi ditulis oleh lebih dari 40 orang penulis.
Dan mereka juga tidak nulis bersamaan, tidak saling kenal satu sama lain. Mostly ya, mayoritas tidak saling kenal satu sama lain. Mereka hidup dalam konteks yang berbeda, waktu yang berbeda, situasi yang berbeda. Tapi kalau kita baca 66 kitab ini, itu membentuk satu cerita yang utuh. Bahkan membentuk satu mata rantai cerita yang tidak terputus. Saya kasih satu contoh saja. Kitab Kejadian dimulai dengan cerita tentang Taman Eden atau Firdaus. Kitab terakhir Perjanjian Baru juga diakhiri dengan cerita tentang Firdaus yang baru. Kitab Kejadian dimulai dengan dosa yang mengakibatkan manusia kehilangan akses kepada pohon kehidupan. Kitab Wahyu bicara tentang manusia itu makan buah pohon kehidupan di dalam Yerusalem yang baru, di dalam Firdaus yang baru, di dalam bumi baru dan langit baru. Kitab Kejadian dimulai dengan manusia diusir keluar dari Taman Eden, kehilangan hadirat Tuhan, presence-nya Tuhan. Kitab Wahyu diakhiri dengan 2 pasal itu bicara tentang mereka sudah tidak butuh bait suci lagi karena Allah sendiri yang menjadi bait suci mereka. Nah, bait suci itu apa? Bait suci itu kan meeting place, tempat di mana orang mengalami kehadiran Tuhan. Mengalami kehadiran Tuhan. Jadi manusia kehilangan the presence of God di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Wahyu bicara tentang manusia hidup di dalam kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita baca 66 kitab itu, kita akan melihat satu kesatuan cerita yang utuh. Dimulai dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Dan itu sesuatu yang amazing banget gitu. Karena ini orang tidak duduk kompromi lalu oke mari kita tulis 66 kitab yang bikin ceritanya begini gitu. Mereka tidak saling kenal dan hidup pada zaman yang berbeda. Tapi mereka menulis kitab-kitab dengan pesan yang sama. Namun pesan yang sama dan progresif mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan klimaksnya di Perjanjian Baru. Dan itulah sebabnya kalau kita mau tangguh dalam bidang apologetika, kita harus ngerti tentang mata rantai sejarah cerita penebusan ini. Sebab ingat, serangan-serangan itu cenderung untuk mereka hanya fokus kepada salah satu titik tertentu. Seakan-akan itu tidak ada kaitan dengan yang lain. Misalnya begini. Kalau kita dengar para apologet muslim menyerang tentang kekristenan, mereka fokus kepada apa? Oh, Tuhan kok mati melalui penyaliban. Hanya fokus ke situ kan. Tapi mereka lupa bahwa itu satu mata rantai loh itu. Penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Nah, mereka tidak mau bicara kebangkitan. Biasanya mereka hanya fokus kepada penyaliban dan kematian. Tuhan kok disalibkan, Tuhan kok mati. Tapi mereka lupa, dia bangkit loh 3 hari kemudian loh. Jadi mereka sengaja membuat kita hanya fokus kepada 1 atau 2 mata rantai. Lalu melepaskan itu dari kaitannya dengan mata rantai yang lain yang menyatu mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Begitu mereka fokus kepada salah 1 atau 2 mata rantai, kita ingatkan mereka, kamu baca terus, jangan cuma comot itu. Tapi lihat kaitannya. Karena 3 hari kemudian dia bangkit. Dia tidak dikuasai oleh kematian. Dan kebangkitannya itu yang justru membuktikan bahwa klaim-klaimnya mengenai dia itu siapa. Dan mengenai misinya itu menjadi tervalidasi. Dan itu sebabnya Paulus juga mengatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Jadi kebangkitan Yesus itu memvalidasi, membuktikan
semua klaimnya mengenai dia itu siapa dan mengenai misinya, untuk apa dia datang. So, kalau dia mati dan tidak bangkit, dia hanyalah seorang Yahudi abad pertama yang tercatat namanya sebagai di deretan orang-orang yang mengalami tragedi kehidupan. Iya. Tapi Mati dia konyol. bangkit kembali. Ya, bangkit kembali. Dan itu mengubah segala sesuatu. Makanya kalau orang bertanya dan hanya butuh satu jawaban, singkat, padat, dan jelas, kenapa kekristenan benar? Jawabannya singkat, kebangkitan Yesus. Iya, betul. That's it. That's it. Betul. Karena Yesus selama hidupnya mengklaim banyak hal kan. Tapi apa gunanya klaim-klaim itu kalau dia mati kemudian tidak bangkit? Tidak bangkit. Kita hanya akan mengenang dia sebagai salah satu dari sekian miliaran orang yang mati secara mengenaskan, mengalami tragedi kehidupan. Dan kita hanya bisa bilang, aduh kasihan ya. Iya, mati konyol. Mati konyol. Bung Deki mau nanya dong. Iya. Matius 16 ayat yang 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini sering diartikan oleh kaum preterism yang mengatakan Yesus telah datang yang kedua kalinya pada tahun 70 Masehi. Iya. Nah, maksud dari Matius 16 ayat 28 ini sebenarnya apa ya, Bung Diki? Ya, itu saya ada tulis satu artikel di blog saya supaya penjelasannya lebih detail. Nanti saya kasih linknya di Telegram ya. Karena itu tafsiran tentang itu cukup beragam, tapi sebenarnya akan jauh lebih tepat kalau kita memahami itu dalam kaitan bukan hanya karena Matius konteks dekat, ya konteks dekat dari kata-kata Yesus di situ adalah peristiwa transfigurasi. Yesus dimuliakan di atas gunung, tetapi tidak mungkin hanya peristiwa transfigurasi karena terlalu dekat dengan peristiwa itu. Ya, Matius pasal 16, di Matius pasal 17 kan transfigurasi. Kemudian klimaksnya adalah Pentakosta. Peristiwa Pentakosta. Jadi jauh lebih tepat kalau itu dikaitkan dengan peristiwa Pentakosta pada Kisah Rasul pasal 2 ya. Pasal 2. Oh, berarti ini klimaksnya di Kisah Rasul 2 ya. Bukan berarti merujuk kepada dia datang kedua kalinya ya. Iya. Karena bukan hanya ini teks digunakan oleh para penganut aliran preteris, tapi juga bagi mereka yang liberal, mereka gunakan itu untuk bilang Yesus salah prediksi. Salah prediksi mengenai kedatangannya. Misalnya teolog abad ke-19, para teolog abad ke-19 merujuk kepada teks itu untuk mengatakan bahwa Yesus terbukti salah memprediksi kedatangannya kembali. Dan berdasarkan itu pula, jadi ini tafsiran itu implikasinya huge loh, sangat besar. Karena berdasarkan itu pula kemudian mereka mengemukakan teori mengenai kenapa Perjanjian Baru ditulis. Nah, ingat Perjanjian Baru kitab pertama kalau pendapat ini benar, itu ditulis sekitar akhir tahun 40-an. 1 Tesalonika 49 atau tahun 50. Nah, Yesus mati tahun 33, bangkit ya, tahun 33 ya, konsensusnya begitu. Nah, itu berarti ada time gap berapa lama? 6 tahun. 7 tahun, 6 tahun. 33 6 tahun 7 tahun. Hampir 20 tahun, hampir. Karena 49 50 kan? Ya, 17 sampai 15 sampai 20 tahun. Pertanyaan. Kenapa mereka tidak segera menulis Perjanjian Baru setelah Yesus naik ke surga?
Kenapa tunggu belasan tahun atau even 20 tahun kemudian baru mereka tulis. Nah itu surat Paulus loh. Tapi kalau bicara kitab-kitab Injil lagi, konsensus di kalangan para scholar adalah tahun 60-an. Baru Injil Markus ditulis. Nah itu yang paling bawah loh, itu limit paling bawah loh itu. Karena ada yang bilang 70, ada yang bilang 80 dan seterusnya. Jadi limit paling bawahnya adalah 60. Artinya time gap-nya lebih besar lagi kan. Dari 33 ke 60 kan hampir 30 tahun kan. Ya. Nah kalau begitu pertanyaan, kenapa mereka tidak langsung tulis kitab-kitab Injil? Orang-orang liberal jawab begini, mereka tidak langsung tulis karena mereka pikir Yesus akan segera datang. Berdasarkan kata-kata Yesus. Tapi ternyata tunggu Yesus tidak datang. Maka mereka nulis untuk mereinterpretasi, menafsirkan ulang kata-kata Yesus. Kenapa dia tidak datang? Tidak segera datang. Jadi kitab-kitab Injil menurut orang-orang liberal itu ditulis untuk menjawab pertanyaan mengenai the delay of parousia, penundaan parousia. Kenapa Yesus tidak segera datang? Parousia berarti Yesus datang kedua kali kan. Jadi kenapa terjadi delay? Kenapa terjadi penundaan? Nah itu adalah pandangan dari orang-orang liberal menjelaskan kenapa kitab-kitab Injil ditulis. Untuk menjelaskan tentang the delay of parousia, penundaan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah dari mana mereka dapat ide itu? Dapat dari teks itu, karena mereka membaca itu secara literal, bahwa Yesus berpikir dia akan segera datang kembali. Tapi ternyata dia tidak segera datang kembali. Bahkan kita udah tunggu lebih dari 2 milenia sekarang. Yesus tidak datang kembali. Dan itu membuktikan Yesus salah memprediksi kedatangannya yang kedua kali. Jadi ini satu teks yang kalau mau dibaca dari perspektif liberalisme, itu implikasinya bukan hanya soal Yesus salah memprediksi kedatangannya yang kedua kali. Tapi juga mereka akan kaitkan itu dengan alasan kenapa kitab-kitab Injil ditulis, yaitu untuk menjelaskan penundaan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi nanti baca aja artikel saya di blog, nanti saya kasih setelah kita bincang, nanti saya share di Telegram nanti. Pak Deki, kalau saya boleh berpendapat Pak Deki tentang perkataan Yesus itu, bukankah Yohanes sudah melihat di Pulau Patmos kedatangannya? Ini adalah satu bentuk, menurut saya Pak Deki, kegenapan dari perkataan Yesus itu sendiri, bahwa orang-orang yang ada di sini tidak akan mati sebelum dia melihat kedatanganku yang kedua kali kan? Bukankah Yohanes Pulau Patmos itu sudah melihat kedatangan itu, walaupun dalam bentuk penglihatan? Menurut saya seperti itu tafsiran saya. Bisa saja begitu, cuman kesulitan dari tafsiran itu adalah yang dimaksudkan dengan anak manusia datang di dalam kemuliaannya, itu bukan hanya satu single event, tapi bicara tentang terwujudnya kerajaan anak manusia di dalam sejarah, dan itu sudah mulai disaksikan event oleh mereka yang menjadi pengikut Yesus pada masa itu. Nah, di dalam kitab Wahyu, divisi yang dilihat oleh Yohanes itu dimaksudkan untuk tujuan yang berbeda. Dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada Yohanes bukan hanya soal situasi orang-orang Kristen pada masa itu dan penghiburan bagi mereka yang sedang mengalami penganiayaan, tapi juga memberikan dia visi mengenai nanti akhirnya itu akan bagaimana. Jadi itu punya tujuan yang berbeda dari itu. Tapi terutama kalau mau bicara tentang
visi Yesus kepada Yohanes di Patmos itu terutama dimaksudkan untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang Kristen menjelang akhir abad pertama. Karena sejak pemerintahan Kaisar Domitianus mulai dari tahun 85 sampai tahun 90-an itu betul-betul penganiayaan yang sangat hebat terhadap orang-orang Kristen. Karena kaisar-kaisar Romawi ini kan cenderung mengangkat diri sebagai Tuhan. Bahkan Domitianus itu disebut dengan sebutan Dominus et Deus Noster. Tuhanku dan Allahku dan Tuhanku. Dominus et Deus Noster. Jadi mereka mengharuskan apa yang disebut dengan penyembahan kaisar, Caesar worship. Dan semua yang ada di dalam kekaisaran Romawi wajib menyembah kaisar. Dengan kata lain, kalau orang hidup sebagai orang Kristen pada masa itu, menyembah kaisar berarti pengkhianatan terhadap Kristus. Dan menyembah Kristus sebagai Tuhan, karena ingat orang Kristen hanya punya satu Tuhan, yaitu Kristus. Betul. Filipi pasal 8 ayat 6 kan. Kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Kristus. Nah, kalau Dominus et Deus Noster adalah Domitianus, maka itu adalah penolakan terhadap Yesus. Jadi menyembah kaisar adalah pengkhianatan terhadap Kristus. Dan menyembah Kristus adalah pengkhianatan terhadap kaisar. Nah, itu pilihan yang tidak gampang. Pilihan yang tidak gampang. Dan orang harus membayar itu dengan nyawa mereka. Dan banyak yang mati karena menolak untuk menyembah kaisar. Dan itulah sebabnya di Wahyu pasal 6 itu bicara tentang para martir yang berteriak di hadapan tahta Allah, kapan engkau akan membalas darah kami? Lalu dijawab sedikit waktu lagi sampai jumlahnya menjadi genap. Jumlahnya menjadi genap. Jadi visi-visi simbolik yang dilihat kemudian ditulis dalam bentuk genre apokaliptik dalam kitab Wahyu, itu kalau dibaca oleh orang-orang Kristen pada akhir abad pertama, memasuki awal abad kedua, sampai dengan masa pemerintahan Kaisar Trajanus itu mereka mendapatkan penghiburan yang luar biasa. Mereka ngerti artinya. Dan mereka mendapatkan penghiburan yang luar biasa. Karena pesannya adalah bahwa kematian mereka itu tidak menjadi sia-sia ketika mereka mati di dalam Tuhan. Karena kalau baca presentasi tentang para martir itu dikatakan mereka langsung diangkat ke hadapan anak domba. Anak domba. Jadi mereka tidak kemana-mana, mereka tidak mati sia-sia, mereka tidak mati secara tragis lalu tidak terjadi apa-apa. Tapi mereka diangkat ke hadapan anak domba. Mereka hidup bersama dengan anak domba, bersama dengan Kristus. Bung Dengki, ini ada yang tanya dari member kita. Oke. Sebentar. Ini katanya ada permintaan dari Andrew. Apakah boleh nggak minta Om Deki untuk membuat suatu video tentang katekisasi dan sejarahnya dalam kekristenan? Ya bisa. Cuman katekisasi itu kan isinya banyak ya. Kalau orang ikut katekisasi, misalnya di gereja-gereja mainstream yang menjalankan katekisasi, itu kan belajarnya banyak sekali. Materinya kayak orang kuliah juga itu. Jadi mungkin kita juga materi-materi yang sedang kita garap sekarang itu juga punya manfaat untuk manfaat kateketik juga sebenarnya. Karena materi-materi itulah yang biasanya diajarkan untuk pemahaman dasar mengenai kekristenan untuk para calon CD itu kan. Jadi orang ikut katekisasi kemudian dia diteguhkan menjadi anggota CD kan. Iya.
Bisa. Cuman itu akan jauh lebih baik kalau diadakan di gereja, karena itu kan dia punya dampak organisatoris. Misalnya di gereja-gereja mainstream itu orang baru boleh ikut perjamuan kudus kalau saya tidak salah ingat kalau dia sudah menjadi sudah ikut katekisasi. Nggak general sifatnya ya, nggak general gitu ya. Nggak umum, nggak sama. Setiap gereja berbeda gitu ya Pak. Iya, dan tidak sama. Halo malam. Selamat malam. Malam. Halo Pak Deki, saya Ana Simanjuntak. Boleh nanya sebentar? Oh iya, Ibu Ana. Oke, silakan. Ini menjadi suka ada pertanyaan yang kadang-kadang sayanya suka berpikir dengan saya kan baca pernah di Markus. Maaf nih ganggu ya Pak Deki. Enggak, kami lagi ngobrol ini Kak. Ya, silakan Bu. Di Markus 8 ayat 34 yang isinya begini, saya bacakan ya Pak. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya masih temukan ada orang-orang, ya termasuk saya ya, mungkin analoginya gini, kadang saya, banyak orang lah ya, jangan bilang saya deh, tolong kasih saya pencerahan. Banyak orang tuh suka salah kaprah dengan berpikir bahwa menjadi murid Kristus berarti hidupnya akan senantiasa aman, damai dan bebas dari segala macam penderitaan. Nah ini kan kalau saya perhatikan kayak teologi sukses ya. Apakah salah itu Pak pengajarannya? Salah satu ajaran yang kurang tepat mungkin ya yang sering kita temui di sekitar kita itu teologi sukses itu Pak, yang mengajarkan bahwa menjadi orang Kristen berarti harus sukses, diberkati, bebas dari penyakit atau penderitaan. Tolong Pak pencerahannya supaya saya bisa menyampaikan hal ini nggak salah gitu loh. Dari sisi apa? Apakah ini disebut analoginya seperti itu gitu loh Pak? Karena memang benar tadi kayak Pak Bagus bilang baca Alkitab tuh jangan setengah-setengah gitu loh. Jangan sekedar cuma satu comotan ayat ini. Tapi kita harus benar-benar meresapi ya Pak, yang memahami gitu. Tolong pencerahannya ya Pak Deki, makasih. Ya, betul. Teologi sukses adalah teologi yang sangat berbahaya. Karena bahkan saya sendiri kalau ditanya tentang teologi sukses, saya akan jawab itu adalah penghinaan terhadap Injil sebenarnya. Karena bukan berarti bahwa Tuhan itu senang kita menderita, bukan itu poin. Dan kita juga tidak senang menderita. Orang yang sedang senang menderita itu orang punya gangguan kejiwaan, masokistik ya. Ya. Jadi Tuhan tidak senang kita menderita. Tapi juga kita juga tidak senang menderita. Tapi paradoksnya adalah penderitaan itu merupakan sarana yang Tuhan seringkali pakai untuk mendidik kita. Dan banyak kebajikan yang terbentuk melalui situasi-situasi yang sulit. Kita belajar untuk sabar, kita belajar untuk bergantung pada Tuhan, tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri, dan belajar untuk tetap beriman meskipun situasinya sukar dan sulit. Even termasuk kalau Tuhan izinkan kita membayar iman itu dengan nyawa kita sendiri. Dan bukan hanya Yesus, tetapi juga para rasul dan orang-orang Kristen itu menghidupi iman mereka itu sebagai antitesis dari dunia. Dan Yesus sendiri juga sudah bilang, dunia akan membenci kamu karena even mereka juga membenci saya. Nah, dengan kata-kata dan warning semacam itu, lalu kenyamanan macam apa yang kita harapkan sebagai orang Kristen yang hidup di dalam dunia ini?
Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya tahu, tapi puji Tuhan akhir-akhir ini sudah mulai mereda. Tapi kalau kita hidup 10 atau 20 tahun yang lalu, mayoritas gereja mengajarkan apa yang disebut dengan teologi sukses, Injil kemakmuran. Jadi kalau jadi orang Kristen, kalau sakit itu pasti dari setan. Kalau hidup berkekurangan itu berarti dikutuk. Jadi jadi orang Kristen yang spiritual itu harus sehat, berkecukupan secara materi, kalau bisnis lancar dan lain sebagainya. Makanya dulu itu kan menjamur di mana-mana kan kebaktian, kesembuhan ilahi dan lain sebagainya. Nah, itu bukan Injil dan itu bukan pesan kekristenan. Bukan pesan kekristenan. Karena pesan kekristenan adalah keselamatan yang intinya adalah penderitaan, penyaliban, kematian dan kebangkitan Yesus. Dan setelah itu dia harus menjadi murid. Dan menjadi murid itu adalah, Yesus sudah definisikan itu. Menjadi murid berarti memikul salibmu dan mengikut aku. Nah, salib itu mau diromantiskan bagaimanapun itu tidak enak. Karena salib itu simbol penderitaan, simbol kehinaan, simbol ketidakenakan, bahkan simbol kematian. Simbol kematian. Jadi meskipun Tuhan tidak senang kita menderita, dan kita sendiri tidak senang menderita, tapi penderitaan sebagai seorang Kristen itu dimaknai sebagai, kalau saya kutip dari seorang scholar, Ajit Fernando namanya, asal Filipina, penderitaan itu adalah ramuan dasar menjadi seorang murid Kristus. Menjadi seorang murid Kristus. Jadi berhati-hati mendengar pengajaran yang seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak memberikan pesan penghiburan kepada mereka yang berkekurangan dan lain sebagainya. Yes, Tuhan memelihara kita kok. Tuhan menjaga kita, iya. Tapi pemeliharaan Tuhan itu jangan dimengerti sebagai pemeliharaan tanpa kesulitan. Itu Alkitab tidak mengajar begitu. Pemeliharaan Tuhan itu mostly kita bisa lihat dengan jauh lebih jelas justru di dalam dan melalui kesulitan. Jadi bukan without, tapi in, di dalam dan melalui kesulitan. Dan itu berkontradiksi 180 derajat dengan pesan dari teologi kemakmuran, teologi sukses atau Injil kemakmuran. Itu 180 derajat berbeda. Itu yang dinamakan teologi salib ya, Pak? Ya, teologi salib. Itu bahkan ada mantan ketua PGI kita, Pak Yewangu. Ingat ya, Pak Yewangu, Dr. Yewangu. Dia tulis disertasinya tentang teologi salib. Ya. Oh, teologi salib. Maksudnya gimana Pak Diki? Teologi salib itu berarti seluruh kekristenan itu pesan dasarnya adalah penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan itu menjadi ciri khas dari kehidupan seorang Kristen. Bahkan ada orang yang gunakan istilah yang lain ya. Cruciformity, dari kata cruci itu kata salib kan. Jadi kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dibentuk oleh salib. Salib Kristus. Karena bukan hanya keselamatan kita terletak atas penderitaan Yesus dan kematian Yesus melalui penyaliban. Tapi even gaya hidup kita pun modelnya adalah itu. Modelnya adalah salib Yesus. Karena itu di situ semua bentuk kebajikan yang harus dimiliki oleh seorang Kristen. Semuanya ada di situ. Karena mau bicara kerendahan hati, itu adalah ekspresi terbesar dari kerendahan hati. Karena tidak ada orang egois dan tinggi hati yang memberi dirinya mati secara terhina untuk orang lain. Itu hanya orang yang betul-betul merendahkan dirinya
Dan itu bahkan digunakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2. Merendahkan dirinya, menjadi manusia, hidup taat sampai mati di atas kayu salib. Mau bicara tentang kesabaran, semuanya ada di salib. Mau bicara tentang ketekunan, semuanya ada di salib. Mau bicara tentang kasih, semuanya ada di salib. Jadi semua kebajikan Kristen itu ada pada salib itu. Dan itu sebabnya kalau kita mau menjadi orang Kristen, menjadi Christ-like seperti Kristus, kehidupan kita harus kehidupan yang modelnya adalah salib. Oke. Satu pertanyaan lagi ya Bung Deki ya. Ko Andi silakan. Makasih ya Pak Deki ya. Sama-sama. Ko Andi. Dibuka mic-nya. Ya, oke. Ini gini Pak Deki. Kalau di dalam seminar yang Pak Deki kan ada menggunakan satu istilah namanya presaposisi kan gitu kan. Nah mungkin Pak Deki bisa mencoba Pak Deki mungkin bisa menjelaskan apa arti presaposisi secara lebih sederhana supaya teman-temannya ada di grup mengerti istilah presaposisi itu apa artinya gitu. Itu aja sih Pak. Iya, presaposisi itu adalah apa yang kita asumsikan. Misalnya kalau kita bilang Alkitab firman Allah, itu kan klaim kita kan. Nah, waktu kita mengklaim Alkitab firman Allah, kita setidaknya mengasumsikan sejumlah klaim. Kita mengasumsikan klaim bahwa Allah ada. Sebab kalau Allah tidak ada poinnya bilang Alkitab firman Allah kan. Kedua, kita mengasumsikan atau mempresaposisikan bahwa Allah yang ada itu dapat berkomunikasi dengan kita. So, kalau meskipun dia ada, tapi dia tidak mau dan tidak dapat berkomunikasi dengan kita, maka apa poinnya mengatakan Alkitab adalah firman Allah? Nah, itu yang disebut dengan presaposisi. Dengan kata lain, presaposisi adalah klaim-klaim teologis yang kita asumsikan ketika kita mengklaim sesuatu. Atau misalnya waktu kita mengklaim bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, inkarnasi. Sebenarnya kita mempresaposisikan bahwa Allah bisa menjadi manusia. Kedua, bukan hanya Allah bisa menjadi manusia, tapi Allah memiliki alasan yang sangat signifikan untuk menjadi manusia. So, Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang tanpa alasan. Gitu. Jadi kalau dia jadi manusia, alasan itu haruslah alasan yang signifikan. Jadi itulah sebabnya di dalam, dan ini kalau mau bicara dalam kaitan dengan apologetika. Di dalam apologetika, waktu orang mengklaim sesuatu, kita harus punya kemampuan untuk melihat sebenarnya apa sih yang dipresaposisikan oleh orang ini begitu. Klaim-klaim apa yang ada di belakang di asumsinya sehingga dia mengklaim begini. Nah, misalnya kalau seorang muslim bilang Yesus tidak mungkin adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, itu kan klaimnya. Tapi sebenarnya klaim itu, di belakang klaim itu ada presaposisi. Presaposisi mengenai Allah yang transenden yang tidak dapat menyatakan diri secara langsung kepada manusia. Dan ternyata itulah yang kita baca di dalam, yang kita dapati di dalam teologi Islam kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sepenuhnya transenden, tapi tidak imanen, tidak hadir secara nyata di dalam ruang dan waktu. Bahkan dalam Quran kan Allah selalu berbicara putus ya. Halo, Bang Deki? Putus ya. Oh, putus.